Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita belajar kimia ya. Yang sedang makan gorengan, makan nasi, atau makan daging, atau makan apapun, ayo kita simak video berikut ini ya, mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, kita ke halaman yang selanjutnya. Kenapa ya jadi senyawa karbon judulnya? Nah, ini ada gambar. Gambar siapakah ini? Ini gambar seorang ilmuwan ya, atau seorang kimiawan yang bernama Friedrich Wöhler. Nah, pada zaman dulu itu penggolongan senyawa itu dibagi menjadi dua golongan besar ya, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik ya. Nah, kalau organik itu mengacu kepada senyawa yang dapat dibuat oleh tubuh makhluk hidup. Nah, sedangkan senyawa anorganik itu senyawa yang tidak bisa dibuat oleh tubuh makhluk hidup. Nah, tapi setelah Friedrich Wöhler melakukan penelitian, nah ternyata dia itu bisa mensintesis urea. Urea itu rumusnya CONH2 2 kali, itu zat yang terdapat dalam urin makhluk hidup ya. Nah, ini Friedrich Wöhler ini bisa membuat urea dengan memanaskan amonium sianat. Nah, maka sejak saat itu penggolongan senyawa organik dan anorganik itu runtuh atau tidak dipakai lagi, karena nyatanya ini senyawa urea atau senyawa yang tadinya namanya senyawa organik itu ternyata bisa dibuat di luar tubuh makhluk hidup. Maka saat ini penggolongan senyawa itu untuk senyawa yang berhubungan dengan makhluk hidup itu kita golongkan menjadi senyawa karbon. Nah, kenapa senyawa karbon? Karena senyawa yang dibuat oleh makhluk hidup itu kebanyakan itu mengandung unsur karbon. Hampir semua senyawa yang dibuat oleh makhluk hidup itu mengandung unsur karbon, maka disebut senyawa karbon. Nah, gorengan yang kalian makan itu kan ada karbohidratnya ya. Nah, itu karbohidrat itu mengandung karbon. Lalu daun-daun, kayu-kayu yang ada di sekitar kita, nah itu juga itu mengandung selulosa. Nah, itu ada unsur karbonnya. Lalu daging juga atau protein ya, itu juga ada unsur karbonnya. Maka di dunia ini itu senyawa yang paling banyak terdapat di dunia ini itu adalah senyawa karbon.